wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kelam gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang merasakan. Mana kata kelasnya? Inang Bu. Silakan pimpin doanya, Dek. Sebelum kita belajar maka kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oh, tentang iman kepada hari akhir, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Inam, Hadir, Bu. Darbian, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Oke baik, kali ini pelajaran hari ini yaitu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, tujuan kita mempelajari materi ini untuk mengetahui cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita bisa tahu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa dan diturunkan kepada nabi siapa. Baik, di sini ada pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul untuk yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada nabinya. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini yang kedua ada ayat dan hadis beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba bacakan satu siswa. Inang. Bacakan ayat di atas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, dan sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 136.
alaihissalam tentang iman. Beliau menjawab, iman yaitu engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ada 4 kitab. Yang pertama ada kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Yang disebut dengan Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra, yang artinya, dan kami beriman kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surah Al-Isra ayat 2. Kitab Taurat merupakan salah satu kitab agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab. Yang kedua ada kitab Zabur. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur atau bentuk jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur merupakan salah satu kitab suci yang Allah turunkan kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi tentang nasihat-nasihat. Misalkan kayak hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga ada kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Wahyu yang terakhir diturunkan adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan.
yang terakhir adalah ada tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mumpuk sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain bahkan pemeluk agama lain. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Saya Bu. Silakan Inang. Pertanyaan saya Bu, apa itu apa fungsinya kita mengetahui kitab-kitab Allah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini? Berhasil Bu. Silakan. Baik, tadi ada siswi yang bertanya tentang fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu tentang mempercayai tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, mendapatkan petunjuk hidup. Maksudnya adalah orang yang beriman kepada Al-Quran akan mendapatkan petunjuk kehidupan. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, mendapatkan hikmah dan pelajaran di masa lalu. Baik, itu saja yang saya bisa jawab. Bagaimana saudara ini sudah mengerti dengan jawabannya? Gimana ini? Ina sudah dipahami jawaban dari Ibu? Paham Bu. Masih ada yang bertanya? Nggak ada Bu. Oke, baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu akan berikan tugas kelompok dan dikerjakan sekarang. Kelompok 1 Risma, Inang Nardian. Kelompok 2 Selvi dengan Adri. Yang ketiga Ria dengan Rizky. Ini untuk soal kelompok 1 ya. Ya Allah, Masya Allah Bu, bagus ya tulisannya. Masya Allah. Belajar di mana, Bu? Tak mikirin.
Baik, silakan dikerjakan soal Kelompok satu Bu. Kelompok satu Bu. Selesai nih Bu. Hah? Kelompok satu. Ibu berikan 5 menit ya kerjakan. Soalnya seseorang yang sudah menghayati fungsi matematika Allah SWT akan melahirkan sikap bertanggung jawab dan terlihat dalam sikap dan perilaku. Saya tanggung jawab terhadap agama. Jawabannya. Cecami. Kelompok satu sudah nih Bu. Dua Bu sudah. Ustaz sudah. Kelompok 3 sudah Bu. Ada silakan kelompok 1. Baik, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mewakili kelompok 1 menjawab pertanyaan dari apa fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama mendapatkan petunjuk sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua mendapatkan hikmah dan pelajaran. Ketiga mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat mendapatkan hidayah dan penerang hidup. Yang kelima mendapatkan pengetahuan tentang hari akhir. Yang kedua itu tuliskan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap apa ini Bu? Kitabullah. Yang pertama itu selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. Kedua, selalu membaca atau melafalkan ayat-ayat yang ada di kitab-kitabnya. Yang ketiga, selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. 4. Selalu mengamalkan perilaku yang baik keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Kelima, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang salah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, jelaskan isi kandungan dari Quran Surah Nisa ayat 136. Jadi sebelum saya menjelaskan isi kandungan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan artinya. Arti dari Quran Surah Nisa ayat 136 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kandungan dari surah An-Nisa ayat 136 yang pertama, kita diingatkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat dan kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, jika kita kafir kepada Allah, malaikat dan kitab-kitab Allah, kita termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Nah, kemudian pertanyaan kedua, seseorang yang sudah menghayati fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan
sikap tanggung jawab dan terlihat dalam sikap dan perilakunya, misalnya tanggung jawab terhadap agama, jelaskan. Ya, jadi tanggung jawab seorang muslim yaitu mendakwakan isi Al-Quran itu sendiri atau menjelaskan isi dari Al-Quran itu sendiri, baik itu yang menjelaskan tentang perintah, kemudian doa-doa, kemudian kisah, maupun juga antara menjelaskan isi tentang surga dan neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ketiga. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 untuk pertanyaan pertama. Sebutkan hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah. Jadi hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah yaitu memupuk sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab Allah? Jadi keistimewaan Al-Quran yaitu Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang kemudian kemurnian dan keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir zaman. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci dengan isi kandungan paling lengkap sehingga mencakup kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Itu saja, Bu. Baik, kelompok yang paling terbaik itu adalah yang diraih kelompok 2. Yang pertama kelompok 2, yang kedua kelompok 3, dan yang baik, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu tentang umat manusia wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Al-Quran maupun kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.